Terima kasih sudah meluangkan waktunya di CNBC Sama-sama. Indonesia. Tadi kita sudah simak bersama terkait dengan proyeksi Bank Dunia yang menilai bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2024 hingga 2026 di kisaran 4,9%. Artinya ini di bawah target pemerintah ya Pak. Lalu kalau kita lihat di tahun depan ini kan ada pemilu yang justru harus menjadi momentum. Seperti apa pandangan Anda? Ya, Kadin selalu optimis ya sebagai mitra daripada pemerintah. Kita juga realistis menghadapi situasi kondisi geopolitik di luar gitu ya, yang tentunya perlu kita lakukan penyesuaian dan beradaptasi tentunya. Tapi Kadin Indonesia optimis, kita akan mencapai 5% dan di akhir tahun depan kita bisa di 5,2 sampai 5,3 lah. 5,2 sampai 5,3 optimis tapi tetap realistis. Ya, tapi harus. kalau Anda melihat dengan adanya pemilu ini akan seberapa besar kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga terkait dengan investasi karena kan pelaku usaha atau investor kan cenderung wait and see Pak kalau ada pemilu. Kata siapa? Tercatat dari ini Pak, gimana Pak? Pertumbuhan tentunya ini kan pertumbuhan GDP itu kan ada 3 faktor utama ya. Satu adalah daya beli masyarakat, tadi yang sudah disampaikan. Yang kedua adalah proyek pemerintah atau belanja pemerintah. Yang ketiga adalah investasi. Ya, pemilu ini kita berharap ini akan mendorong ya, terutama yang berkaitan dengan daya beli pemerintah, daya beli masyarakat. Ya. Nah, tentunya ini kan akan memberikan dampak ya, terutama kita lihatlah di 3 bulan pertama ini. Walaupun kita jangan lupa Februari juga kita akan menghadapi Chinese New Year, ya ini juga harapan kan akan ikut mendorong lah dari sisi pertumbuhan ekonomi. Investasi tahun ini diperkirakan terhadap seluruh GDP itu angkanya kurang lebih di 33%. Ya, nah kalau kita ingin mencapai 7 tentunya ini kan berat, ya itu harus mencapai 40%. Tapi minimal kita bisa mencapai tahun ini aja sama tahun depan, tapi dari sisi nilai itu mengalami kenaikan, itu saya sih masih optimis. Kita bisa mencapai di 5,2 sampai 5,3 lah. Lalu bagaimana Pak dengan adanya kondisi geopolitik dan juga global yang saat ini masih diliputi ketidakpastian bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan? Ya, geopolitik ini belum juga ini ya, cuaca El Nino ini juga berpengaruh ya, terutama masalah pangan kan. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Geopolitik ini ada di kita bersyukur, kita lihat kemarin di acara di APEC gitu ya, pertemuan antara Presiden Amerika Joe Biden sama Xi Jinping juga itu menurunkan tensi di Cina Selatan ya. Tapi ini ada isu baru lagi nih ya, perang di Rusia sama Ukraina belum selesai, tapi ada lagi di Laut Merah ya, yang sekarang tentunya ini memberikan dampak dan perlu kehati-hatian semua pihak. Tentunya kita berharap tidak terjadi apa-apa. Walaupun saya dengar sudah terjadi beberapa, ada di blokade juga beberapa kapal, jadi harus muter juga. Nah ini juga sebagai tantangan ke depan. Ya tentunya kita tidak berharap akan kejadian lagi peperangan di wilayah tersebut gitu ya. Tapi tentunya kita harus kawal, walaupun Kadin Indonesia juga mengecam apa yang terjadi di Palestina. Seberapa mengkhawatirkan sih Pak, khususnya dampaknya bagi rantai pasokan global jika terkait dengan ketegangan Laut Merah ini terus meluas bahkan cukup panjang perjalanannya? Ya, kalau dari pengalaman saya melihat dari sisi supply chain, ini juga ada kejadian juga di Panama, selain juga di situ ya. Ini beberapa kapal khususnya di oil and gas gitu ya, itu sudah akhirnya harus muter ya, mengambil posisi jalan lain. Ya, tentunya ini akan berdampak pada keterlambatannya barang-barang tersebut mencapai titik lokasi. Belum lagi di sana kan 60% kegiatan dunia ada di sana. Ya, tentunya ini menjadi catatan kita. Tetapi untuk akhir tahun sampai dengan akhir Januari harusnya aman. Biasanya kita sudah melakukan pengiriman kalau dari sisi supply chain itu sampai dengan akhir November tahun lalu. Ya, tetapi ini kan karena ada libur panjang pasti kebutuhannya akan meningkat. Nah ini yang perlu kita antisipasi. Ada dampaknya langsung kepada kita sampai hari ini belum. Tapi tentunya mengakibatkan kan banyak pihak kehati-hatian. Terutama tadi investasi misalnya dari luar juga ke Indonesia. Bukan karena faktor internal, tapi juga faktor luar juga itu akan melihat orang menjadi wait and see. Kalau sampai sejauh ini belum ada dampak langsung, akan seberapa lama yang menjadi indikator atau warning bagi pengusaha Indonesia terkait dengan ketegangan yang di Laut Merah ini, Pak? Ya kita nggak bisa memprediksi secara waktu ya. Seperti halnya dulu COVID juga kita kan tidak bisa memprediksi. Tentunya kita
kita Kadin Indonesia, saya pengurus bersama seluruh anggota tentunya melihat situasi ini kan juga harus melakukan adaptasi. Ya, kita juga perlu kehati-hatian dalam arti kata mencermati kondisi yang ada. Karena menurut saya ini kan sesuatu yang nggak bisa kita prediksi ya. Apakah ada antisipasi yang sudah dilakukan oleh Kadin Indonesia Pak untuk menghadapi hal ini? Ya, tentunya hal ini kita sering sampaikan. Bahkan kita tahun lalu awal bulan ini kita ada Rapimnas gitu ya. Di situ kita salah satu topiknya mendiskusikan permasalahan ini. Ya, geopolitik ini kan sering kita sampaikan. Ya, bahwa kalau kita mengambil dari presiden kita kan sering bilang bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Nah, tentunya kita menghimbau ya melakukan adaptasi. Kita juga mengingatkan untuk kepentingan dalam negeri masalah pangan, misalnya ya ada beberapa jenis komoditi atau industri juga yang harus melewati jalur tersebut. Nah, untuk mengantisipasi terkait dengan Anda sempat mention terkait dengan El Nino, ini juga tentunya menjadi kekhawatiran para pelaku usaha di tanah air. Ini seperti apa pandangan Anda, Pak? Ya, kita melihat bahwa tahun depan itu akan ada penurunan produksi terhadap beberapa jenis pangan. Di satu sisi kita juga tahu kan, ada 22 negara yang menahan bahkan melarang ekspornya, terutama yang berkaitan dengan pangan. Saya mendengar minggu lalu gitu ya dari pemerintah bahwa kita telah mendapatkan komitmen. Ya, walaupun import kan ini suatu hal yang menurut saya tidak baik gitu ya. Kita kan inginnya memakai berbasis produksi Indonesia gitu. Tapi kan kebutuhannya memang meningkat, kita juga harus menjaga dari sisi kondisi stok pangan kita, nasional kita gitu ya. Harinya juga kita harus lebih panjangkan. Jadi dengan adanya komitmen itu menurut saya situasinya kondisinya lebih baik. Dan yang lebih penting juga BPS, Kementerian Pertanian gitu ya bisa mengantisipasi. Jangan sampai nanti diperlukan sesuatu hal yang mendadak dan kita tidak bisa melakukan hal itu. Di tengah berbagai tantangan mulai dari ketidakpastian global hingga adanya ancaman El Nino, sektor-sektor ekonomi apalagi nih Pak yang perlu dimaksimalkan sebagai daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia biar bisa mencapai di kisar 5% di tahun depan? Salah satunya kita mendorong ya, saya mendengar realisasi investasi tahun ini mencapai angkanya 1.200 triliun. Ya, tahun depan ditingkatkan kembali oleh pemerintah 1.400 triliun. Di mana tahun ini kalau saya lihat angka-angkanya antara PMDN dan PMA juga cukup berimbang ya, cukup berimbang. Nah, bahkan juga investor kita ini yang PMA ini kan banyak yang dari Singapura, mungkin sebagian juga orang Indonesia. Ya, jadinya kita di Kadin Indonesia tentunya kita mendorong teman-teman yang sudah dan sedang merealisasikan investasinya untuk tetap dijaga momentumnya. Ya, jangan sampai nanti menunggu atau melihat gitu. Tapi beberapa saya lihat yang sudah berjalan tetap dilakukan dengan baik oleh teman-teman.